Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita mulai belajar berdiskusi, tolong untuk ketua kelas siapkan terlebih dahulu kelasnya dan pimpin doanya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Siti Nursiah, Hutami Sukma Hayati, Anggi Hidayatullah, Sulfiana, Winnie Fitri Astuti, Rostami. Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Nah, jadi minggu lalu sudah Ibu beritahukan kepada kalian topik apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ada yang masih ingat apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Kemudian, ada nggak sih kira-kira yang belajar tadi malam nih? Atau yang sebelum kita pertemuan pada hari ini pasti tahu. Trigonometri itu apa sih? Walaupun belum tahu secara detail, pasti kalian sudah ada gambaran, oh seperti ini ya trigonometri itu. Apa kira-kira? Nah, gimana teman-teman yang lain? Tadi dikatakan bahwa trigonometri itu ada berkaitan dengan sin, cos, tan. Ya, seperti itu ya. Kira-kira jawaban yang diberikan temannya tadi benar atau salah? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian diskusikan. Kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya itu 3 orang ya. 3 orang, kemudian kalian diskusikan terlebih dahulu. Trigonometri itu apa? Kemudian ada apa aja di trigonometri, fungsinya untuk apa sih gitu. Kalian diskusikan, pilih kelompok kalian masing-masing, 3 orang saja. Nah, sekarang duduk di kelompok kalian masing-masing. Nah, tadi kalian sudah diskusikan mengenai trigonometri dan kalian sudah mengerjakan lembar aktivitas siswanya. Sekarang kita akan bahas satu persatu soalnya ya. Kalian nanti akan Ibu tunjuk satu orang. Untuk satu soal kalian hanya menyebutkan jawabannya saja. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan apakah jawaban yang kalian buat itu benar atau salah menggunakan alat peraga ini. Alat peraga trigonometri yang diberi nama dengan dimetri atau bintang trigonometri. Nah, langsung aja nomor 1 Ibu minta untuk kelompok 2 perwakilan jawab. Berapa hasil dari cos 150? Berapa? Oke, kelompoknya tadi menyebutkan bahwa cos 150 itu nilainya min 1/2 akar 3. Ya, kita tulis dulu jawaban dari mereka, min 1/2 akar 3. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya, apakah jawabannya benar atau salah menggunakan ini. Nah, cos 150, di mana nilai 150? Nah, di sini nilai 150 berada di sini. Nilainya berapa berdasarkan garis ini? Nilainya 1/2 akar 3. Bener ya, 1/2 akar 3. Tapi kita lihat lagi nilainya itu positif ataupun negatif. Di sini di alat peraga ini Ibu menggunakan panah merah, panah hitam. Panah merah artinya negatif, panah hitam artinya positif. Nah, 150 ini panahnya apa? Panahnya merah, ya kan? Nah, karena panahnya merah, jadi hasilnya min 1/2 akar 3. Terbukti. Nah, ada satu cara lagi untuk menentukan apakah nilai itu positif atau negatif. Di sini ada namanya lingkaran kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, 0 sampai 90 derajat.
Kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360. Nah, jadi 150 berada di mana? Di kuadran 2. Nah, di semua kuadran ini kita dikenal dengan namanya semua sindikat tangannya kosong. Semua untuk di kuadran 1, sindikat di kuadran 2, tangannya kuadran 3, dan kosong di kuadran 4. Nah, jadi di kuadran 2 itu sindikat. Artinya hanya sin yang nilainya positif. Sedangkan yang kita cari tadi adalah cos 150, maka hasilnya min. Jadi cos 150 terbukti ya, tadi hasilnya itu adalah min 1/2 akar 3. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua ya. Soal yang kedua, silahkan untuk kelompok 3 perwakilannya jawab sin 120 derajat berapa hasilnya? 1/2 akar 3. Oke, kelompok 3 menjawab nomor 2, sin 120 derajat itu 1/2 akar 3. Kita akan buktikan kembali menggunakan alat peraga. Nah, di sini udah ada bintang sin ya, dan nilainya sin 120. Di mana letak angka 120? Kita cari dulu. Angka 120-nya kita lihat berdasarkan di mana dia. Sin 120. 120 di sini ya. 120 di sini nilainya ada 1/2 akar 3. Nah, benar hasilnya 1/2 akar 3. Kita lihat lagi seperti tadi, panahnya warnanya apa? Hitam atau merah? Nah, 120 ternyata panahnya berwarna hitam. Artinya nilainya tadi apa? Kalau warna hitam, nilainya positif ya. Maka hasil sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Kalau kita gunakan lagi kuadran ini, 120 ada di kuadran 1, 2, atau 3, atau 4? Kuadran 2. Nah, kuadran 2 sindikat. Artinya sinnya positif. Jadi tadi sin 120. Yang ditanya sin ya, berarti benar bahwa nilainya itu positif. Jadi hasilnya positif 1/2 akar 3. Jadi yang dijawab oleh temannya tadi dari kelompok 3 benar ya, hasilnya 1/2 akar 3. Paham semuanya ya? Soal-soal dari LAS yang diberikan tadi untuk nomor 3 tanpa ditunjuk, kira-kira kelompok siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 mau menjawab. Oke, hasilnya 1. Nah, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 3 tan 45 derajat. Ini tadi hasilnya 1/2 akar 3 ya. Nah, kelompok 1 tadi menjawab tan 45 itu hasilnya 1. Kita tulis dulu. Benar atau tidaknya kita lihat bersama-sama. Tan 45 derajat. Nah, karena 45 derajat itu merupakan sudut istimewa atau sudut yang berada di kuadran 1, maka tanpa kita membolak-balikan ini, kita hanya cukup membolak-balikan ininya saja. Nah, untuk mencari tan, gimana sih mencari tan? Sedangkan di sini hanya ada petunjuk sin dan cos. Nah, caranya di sini tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Jadi kita cari dulu nilai dari sin tetanya. Sinnya berapa? Cari sin 45 derajat. 45 derajat hasilnya 1/2 akar 2. Ingat ya, sin 45 hasilnya 1/2 akar 2. Nah, kita balikkan lagi. Cari dari cos theta, cos 45 derajat. Hasilnya juga 1/2 akar 2. Maka tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Di sini pertanyaannya 45 derajat, maka tan 45 derajat sama dengan tadi sinnya berapa? 1/2 akar 2. Per cosnya berapa? 1/2 akar 2 juga. Maka 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2, hasil dari tan 45 yaitu 1. Jadi jawabannya benar ya. Kita tidak perlu lagi membuktikannya dengan ini, karena kita tahu kuadran 1 itu pasti semuanya positif.
Nah, untuk soal yang terakhir, ini Ibu mau dari kelompok 5. Berapa nilai dari sin 30 per cos 30 dan tan 30? Nah, sebenarnya kalau kalian tahu ini apa, ini saling berhubungan ya. Coba kalian jawab berapa hasil untuk sin 30 per cos 30 dan tan 30-nya. Berapa? Oke, kelompok 5 tadi, kelompok 5 menjawab bahwa sin 30 per cos 30 hasilnya 1 per 3 akar 3. Begitu pula dengan tan 30, dia menjawab bahwa hasilnya 1 per 3 akar 3. Kita buktikan dulu ya, ini hasil jawaban dari temannya tadi. Oke, akan kita buktikan dulu. Pertama kita cari sin 30 per cos 30. Sin 30 dulu yang akan kita cari. Sin 30. Karena 30 ya, sama kayak tadi, ini adalah sudut istimewa, kita hanya perlu membalikkan ininya saja. Nah, 30 di sini. Sin artinya nilainya adalah 1 per 2. Kita tulis dulu. Sin 30 nilainya 1 per 2 per cos 30. Kita balikan lagi ya. Nah, cos 30. Cos 30 hasilnya 1 per 2 akar 3. Tulis lagi. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih kok tidak mencari lagi apakah nilainya positif atau negatif? Nah, 30 ini sudut istimewa. Sudut istimewa itu letaknya di mana? Di kuadran 1. Tadi kita tahu kuadran 1 itu artinya apa? Semua artinya semuanya positif, baik itu sin, cos, dan apapun itu pasti nilainya positif. Jadi di sini hanya tertulis 1 per 2 dan 1 per 2 akar 3. 1 per 2 per 1 per 2 akar 3. Berapa hasilnya? Ini sebenarnya bisa kalian cari dengan bisa main ya. 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 akar 3. Hasilnya berapa? Sama-sama dikalikan semuanya. Maka hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, untuk sin 30 per cos 30 itu hasilnya terbukti ya, bahwa hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, kita sekarang cari yang tan 30. Tadi kelompok 5 juga menjawab hasilnya sama, 1 per 3 akar 3. Benar atau salah? Nah, di sini tan 30, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Berarti untuk mencari tan 30 yang harus kita cari berarti yang tadi ini sin 30 per cos 30. Jadi hasilnya pas ini adalah rumus dari tan. Maka untuk mencari ini akan dapat hasil ini, maka didapatkan juga hasilnya ini sama dengan tan 30 derajat. Jadi yang dikatakan temannya tadi dari kelompok 5, nilai sin 30 per cos 30 dan tan 30 derajat, maka hasilnya sama-sama nilainya 1 per 3 akar 3. Paham semuanya ya sampai di sini? Udah. Nah, jadi berdasarkan diskusi kelompok kalian dan pengerjaan LAS tadi, dan kita bahas bersama-sama ya tadi apakah hasil yang kalian buat itu benar atau tidak. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, tidak cukup untuk membahas kelanjutan yang lainnya, jadi pertemuan mengenai trigonometri ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terpenting apa dalam trigonometri ini? Kalian harus mengetahui dulu
nilainya positif atau negatif. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan lingkaran kuadran ini. Kalian harus tahu di kuadran 1 itu apa aja yang positif, ada nggak yang negatif. Nah, terus yang kuadran 2, apa yang positif? Begitupun dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kalian juga harus ingat untuk kuadran 1, ini akan Ibu ulangi ya. Kuadran 1 itu terdiri dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 itu nilainya di atas 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu nilainya di atas 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran 4 itu di atas 270 derajat sampai penghabisan, yaitu 360 derajat. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, supaya kalian mengingat mengenai pembelajaran ini, karena kita akan masuk ke pembelajaran yang lain, yaitu membahas tentang kosek, kosekan, kotangen. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian PR. Kalian kerjakan tugas di buku paket kalian ya, sudah ada semuanya ya. Buku paket kalian halaman 87, kerjakan soal nomor 1 sampai 6 saja. Nah, untuk apa PR itu? Supaya kalian di rumah bisa mempelajari lagi, mengingat lagi tentang yang tadi kita pelajari, cos, sin, dan tan. Supaya minggu depan, pada pertemuan berikutnya, kalian lebih mudah untuk mempelajari kosekan, sekan, kotangen. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, pertemuan kita pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.